Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan akar turunan dan cabang-cabang kata. Al-hazru aslul mustaqad wa furu'ul kalimah. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Zulfan Hendri, Mahin Asy'ari, dan Ali. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu akar turunan. Sederhananya, kata turunan adalah kata dasar yang mendapat imbuhan baik berupa awalan, sisipan atau akhiran, maupun gabungan kata. Kata turunan termasuk salah satu unsur pembentuk kalimat selain kata dasar dalam setiap penulisan artikel. Adapun macam-macam bentuk kata turunan, yang pertama yaitu kata turunan dapat berupa kata dasar yang mendapatkan imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran. Contohnya, catatan: kata dasar catat mendapat akhiran an. Yang kedua, kata turunan berupa gabungan, singkatan, dan imbuhan yang dirangkai menggunakan tanda hubung. Contoh, phk kan. 3. Kata turunan berupa gabungan kosakata asing dan imbuhan yang dirangkai menggunakan tanda hubung. Contohnya, pro Indonesia. Selanjutnya yang keempat, yaitu kata turunan yang bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti atau mendahuluinya. Contohnya, sebarluaskan. 5. Kata turunan yang bentuk dasarnya berupa gabungan kata dan mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkai dengan imbuhannya. Contohnya, menyebarluaskan. Yang keenam dan terakhir, kata turunan yang salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya, adikuasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang selanjutnya, ini cabang-cabang kata. Yang pertama adalah nomina, kata benda. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah kata benda atau nomina. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibedakan. Jadi menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kata benda konkret, yaitu nama-nama dari benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, batu, binatang, tanah, api, pemukul, panah. Dan yang kedua adalah kata benda abstrak, yaitu nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, kemanusiaan, pencucian, pencurian. Ciri-ciri kata benda adalah semua kata yang diterangkan atau diperluas dengan menambahkan yang plus kata sifat atau yang sangat plus kata sifat belakang kata tersebut, misalnya rumah yang besar dan batu yang keras. Dan selanjutnya adalah yang kedua adalah verba, yakni kata kerja. Verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri-ciri kata kerja dalam bahasa Indonesia adalah kata tersebut dapat diperluas dengan kelompok kata dengan plus kata sifat atau dengan plus kata benda, misalnya berjalan dengan cepat, berbicara dengan dosen. Berdasarkan fungsinya dalam kalimat, yaitu predikat, maka kata kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kata kerja penuh, yaitu kata kerja yang langsung berfungsi sebagai predikat tanpa bantuan kata-kata lain. Dan yang kedua adalah kata kerja bantu, yaitu suatu kata yang memiliki fungsi khusus kata kerja utama. Saya akan melanjutkan
presentasi saudara Mas Zurfan. Yang selanjutnya yaitu ada 3 jenis kata kerja bantu, yaitu pertama yang menyatakan keharusan, harus, mesti, perlu. Contoh dalam kalimat saya harus belajar sekarang, ayah perlu menghubungi temannya. Yang kedua yaitu yang menyatakan kemampuan, sanggup, mampu, boleh, bisa, dan dapat, yang posisinya sebelum kata kerja utama. Contoh dalam kalimat mahasiswa boleh pulang sesudah menyelesaikan tugas itu, ia sanggup menghubungi polisi. Yang ketiga yang menyatakan keinginan, ingin, hendak, mau, dan suka, yang dapat langsung diikuti dengan kata kerja penuh, kata benda atau kata sifat. Misalnya, ayah ingin membeli sebuah rumah, ibu hendak pergi ke Jakarta, kakak ingin kurus agar kelihatan menarik. Yang selanjutnya 3 huruf karakter, bagian terakhir dari bagian kata dalam bahasa Arab, dan huruf-hurufnya adalah penghubung antar kata, benda, dan kata kerja dalam waktu yang berbeda, dan huruf-huruf itu sendiri tidak menunjukkan arti apapun kecuali jika mereka datang dalam konteks ucapan. Huruf penyusun adalah abjad yang membentuk kata-kata bahasa Arab yang berjumlah 28 huruf dengan urutan A, B, T, T, J, H, K, D, Y, R, Z, S, H, Y, Z, I, Z, A, G, F, G, K, L, M, N, V, H, Y. Arti huruf mereka adalah kelompok huruf yang menghubungkan kata-kata dari kata kerja dan kata benda satu sama lain dalam satu kalimat untuk melengkapi artinya, yaitu karakter khusus untuk verba seperti akusatif, empatik, infinitif, kondisional, induction, reception, negation, deterrence, dan expectation. Huruf khusus dalam kata benda seperti huruf negasi, preposisi, pengecualian, detail, banding, perumpamaan, kata kerja, kejutan, dan peringatan. Huruf umum antara kata kerja dan kata benda seperti konjungsi, interpretasi, negasi, jawaban, interrogatif, dan huruf pembuka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata, ada salah, mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.